Welcome back to YouTube channel Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Masih bersama gue Yano sebagai host kalian. Dan sebelum kita memulai podcast pada kali ini, gue mau pamer dulu. Ini adalah merchandise special edition hari ulang tahun Kompas yang ke-59. Selamat ulang tahun Harian Kompas. Semoga semakin mencerahkan dan ini bisa kalian dapatkan di gerai Kompas. Anyway, bintang tamu yang kali ini gue tadi datang bareng sih sama dia ke sini gitu ya. Biasanya kalau masuk ke gedung sini nih nggak usah ditanya lagi gitu. Udah tuker ID, udah aman, tinggal langsung jalan aja. Cuman kali ini nggak tahu kenapa gue jalan bareng sama dia ditanyain. Mau kemana mas? Biasanya nggak ditanyain mau kemana gitu. Apakah mungkin tampangnya mencurigakan? Silakan Anda lihat di kamera. Mukanya beliau mencurigakan. Ini adalah... Ya, beginilah. Beginilah apa? Beginilah muka saya. Iya. Katanya agak sudah serem ya? mencurigakan kamu tadi pakai kacamata, pakai topi. Gondrong priwo. Iya, tapi inilah yang bikin dia dikenal oleh para pelari. Please welcome Mr. Hansa. Aduh. Ben koyo kancane. Ya, betul. Itu sebenarnya apa sih yang bikin band koyo kancane itu? Apakah itu settingan atau memang berdasarkan pengalaman lu sendiri gitu loh? Siapa yang tidak tahu beliau ini, ya kan? Jadi gini Mas Yano, band koyo kancane itu Serius sebenarnya. Wah, oh iya. Kamu udah serius-serius loh? Oh iya. Ini koyo kita ngomong biasa di warung kopi aja lah. Band koyo kancane itu sedikit kayak istilahnya kalau sekarang lebih ke FOMO ya. FOMO. Kalau dulu saya mikirnya lebih ke satir. Jadi ada teman-teman lagi posting apa, lagi event apa, di lari-lari apa, ada yang nggak ikut, terus ikutan posting band koyo kancane. Jadi ikut merasakan itu tadi FOMO-nya itu. Itu lu bikinnya dari kapan itu? Itu udah lama sih sebenarnya, sebelum pandemi udah ada aku bikin. Berarti istilah jargon itu. Itu kamu tuh sebenarnya pelari udah lama atau baru? Nah nih orang-orang tuh kan nggak tahu kamu, orang-orang taunya sekarang kamu tuh Mas Ben Koyo Kancane gitu. Nah sebelumnya tuh kamu tuh sopo? Aku lari dari 2013. Lama tuh? Lumayan lama ya. Oji. Pertama kali Indorunners muncul di Jogja itu aku udah ikut. Tapi nggak aktif ya. Baru masuk lagi mulai aktif 2015-2016 lah. Belum segondrong sekarang itu? Belum, dulu masih tampilan biasa, mas-mas culun gitu. Emang sekarang lu nggak culun? Masih culun. Belum. Cuman ada tampilan brewok jadi sedikit ya serem-serem sedikit lah. Belum pakai sepatu anyar? Belum. Gimana waktu itu lu pertama kali lari 2013-2015 tuh tampilan lu kayak apa? Tampilan masih pelari ya, kita cuman lari-lari aja lah. Lari aja terus outfit juga nggak kayak sekarang yang pelari-pelari baru udah mulai culture branded dulu mau lari aja gitu. Outfitnya ya seadanya dulu malah. Lu masih pakai celana panjang lu berarti? Enggak, udah celana pendek tapi celana futsal. Bukan celana lari. Celana futsal loh dulu? Celana futsal, baju bola. Mungkin pelari-pelari lama zaman dulu ngerasain kayak gitu. Tapi gue menarik nih ya, maksudnya melihat vibe larinya di Jogja itu loh. Entah kenapa Jogja itu selalu jadi bikin kangen gitu ketika tiba di sana gitu. 2013 ke 2015 tuh apakah itu juga awal adanya terbentuk komunitas-komunitas di sana, terus suasana larinya udah mulai rame atau gimana sih waktu itu 2013-2015? Kalau 2013 tuh belum rame, masih satu komunitas. Cuman IR Playon? Itu Indorunners Playon Jogja itu. Baru mulai muncul komunitas yang lain itu 2017, 2018. Itu baru mulai lahir komunitas-komunitas baru. Serius banget semua lu nggak? Iya. Grogi ya. Grogi apa? Gak biasa dengan Mas grogi. Aduh. Biasanya kamu tuh ini loh, ceplas-ceplos ada apa-apanya gitu loh. Nopo? Ada kamera lu, banyak lu. Banyak diliatin orang loh. Biasanya nggak pernah pakai kamera kalau ngobrol. Gak biasanya? Iya, ngobrol aja. Ngobrol aja gitu ya. Nah, terus pada saat itu apakah event-event udah seramai sekarang gitu atau belum? Dulu event rame. Yang race. Gua nggak ya, maksudnya kan ada yang fun run, ada yang race ya. Ya, aku ngikut event-event race gitu dulu rame. Bahkan dulu Jogja rame juga, terus yang major-major kayak Borobudur Marathon, terus yang lain-lain itu juga lumayan rame dulu, udah 9.000, 10.000 peserta. Udah dulu? Dari dulu udah segitu. Bahkan Borobudur Marathon 2016 itu sempat 18.000 peserta. Hah? Yang paling kacau itu. Oh, sebelum masuk Kompas. Kamu ikut dulu? Ikut itu. Kacaunya kayak apa sih? Kacaunya itu chaos, nggak ada apa ya. Jadi ada yang dapat 2 medali, ada yang
jarah medali, jarah finisher kayak gitu. Pokoknya sistemnya masih belum serapih sekarang lah ya. Belum serapi sekarang. Cuman nah gitu, pada akhirnya lo mulai mempelajari ada gerakan FOMO. Oke, kita fast forward ya, percepat lah ya, makin kesini lo akhirnya muncul si Ben Goyo Kancane itu gitu lo. Mendasari FOMO gitu. Emang lo melihat apa yang tiba-tiba akhirnya bikin lo, nih menjadi keresahan lo untuk bikin si jargon itu gitu? Apa ya, sebenarnya lebih ke teman-teman itu yang sekarang kayak nggak melewati proses. Kayak yang kemarin aku agak sentil dikit teman-teman yang lari baru nih, belum apa-apa, tiba-tiba udah maraton, tiba-tiba udah half maraton, bahkan ada yang udah ultra. Itu pun dia belum pernah ikut race yang 5K, 10K kayak gitu. Tapi kan gimana ya, sekarang gini, gue nggak ngerti ya, maksudnya ketika melihat ada pelari gitu ya, 5K gue nggak perlu di race, terus tiba-tiba gue daftar race 10K gitu. Tapi apakah memang pelari itu harus melalui, menurutmu ya gitu loh, apakah memang harus melalui step by step, ikut race-nya harus 5K dulu, 10K dulu, atau memang ya udah gue lari 5K-nya nggak usah di race, gue lari biasa aja gitu. Tapi begitu race, gue mau langsung jumping ke 10K gitu. Ya sebenarnya nggak juga sih, cuman kan kalau kita menikmati prosesnya, kita tahu. Terus kalau kita udah ada di titik, ada nih teman yang tiba-tiba langsung ultra, habis itu dia males mau lari ngapain, udah mentok udah gitu. pernah ultra nih, mau maraton, mau 10K juga paling gitu-gitu doang, mentok. Dan dia juga prosesnya nggak lama, makanya turunnya juga cepet gitu. Oh, apakah itu yang terjadi sama, kalau lu sendiri gimana menikmati prosesnya gitu? Kalau aku menikmati prosesnya, aku lari pertama kali HM itu 2 tahun, pertama kali maraton 3 tahun. Jadi dari proses itu apa ya, jadi pride sendiri sih, kebanggaan ya. Aku ngelewatin masa-masanya. Kalau sekarang kan orang, lu belum maratoner, Waduh. Lu belum inilah, belum ini. Pressure dari teman-teman komunitas tuh ada. Dari dulu tuh udah begitu? Udah ada kayak gitu. Oh. Cuman kalau aku ya nikmati prosesnya aja sih. Bentar dulu, aku masih pengen 10K dulu, aku masih pengen HM dulu. Gitu. Menurut lo berapa lama orang ketika menekuni lari sudah bisa, menurut lo pantas untuk naik kelas ke level berikutnya, atau pada di saat apa gitu? Itu tergantung progresnya latihan dia juga sih sebenarnya. Dia lari misal 1 tahun gitu udah, menurutku udah cukup untuk naik kelas dari 10K, 5K ke HM gitu. Ke HM. Nah, oke, setelah ya, tapi kan kalau lu bilang tadi sekarang banyak akhirnya yang mendasari kefomoan itu akhirnya ketika mereka nggak mau 5K dulu baru ke 10K, tiba-tiba langsung banter-banter apa bahasamu Jawa itu loh. Ini konten. Banter-banteran. Enggak. Tiba-tiba maraton, tiba-tiba ultra. Waktu di kalimat Ben Goyo Kancane kontenmu itu loh. Itu tiba-tiba maraton, enggak di bahasa Jawain itu loh. Wah, lali aku ya. Gimana kebanyakan konten kamu itu. Ngerti-ngerti FM, ngerti-ngerti ultra. Nah, kayak gitu. Itu mendasari apa? Apakah lu terkena pressure dari teman-teman lu yang tiba-tiba udah bisa nih gitu? Ya itu kayaknya teman-teman yang tiba-tiba kayak gitu tuh karena dia salah circle mungkin ya, masuk ke komunitas, tapi komunitas teman-teman yang udah expert, udah advance di bidangnya, di larinya. Ketika kamu ada teman baru masuk, wah mereka udah maraton semua nih satu circle. Biasanya dia ngerasa, aku juga pengen maraton nih, biar jadi diterima di circle-nya situ gitu loh. Oke. Pressure-nya biasanya kayak gitu, tapi juga kadang jadi olo-oloan, ceng-cengan sih, kita sportif aja sih ngobrol. Lu belum maraton, lu sini aja deh duduknya gini-gini gitu, kayak gitu. Nah, terus pada akhirnya waktu itu lu tuangkan ke konten itu gimana ceritanya sampai akhirnya proses si Ben Goyo Kancane konten itu jadi gitu loh? Sebenarnya itu sama Mas Ian pelari galau. Awalnya tuh nggak pernah ada konten itu, cuman kita ngobrol, kita brainstorming. Mas Ian aku pengen bikin konten nih, pengen latihan bikin konten juga sama kamu. Kayak gini nih, awalnya tuh malah dia pengen latihan bikin video personal branding. Ada video orang-orang lari, terus kita ngomong personal branding tentang kita pelari apa gitu. Kenapa dipilihnya lu? Terus nggak tahu. Talent Jogja banyak loh. Mungkin karena aku slow terus icon. Mungkin karena ya yang di Jogja itu aja gitu loh yang kelihatan tuh, karena aku mungkin ya wes dipilih sama Sian. Gua taunya lu tuh ya itu, sebelum itu gua nggak tahu lu siapa gitu kan. Tapi gua tahu lu ngomongnya lo gue kan kita di Jakarta. Oh iya. Tapi gue
Gue tahu lu di RTC 2018 masih Masa sih? cupu itu. Aku ikut itu. Lu jadi apaan di 2018? Lari juga. Ada. Ada relay 4. Urle 4. Oh, kamu ngeliat aku? Lihat kamu masih culun, masih celana panjang gombrong gitu kan, kayak Enggak. celana basket itu. Nggak ada celana basket. Aku pakai compression. Ada. Oh, dulu. compression ya. Compression. Ada, kamu masih culun dulu. Iya, nggak, itu ultra pertamaku itu. RTC Jogja Semarang. Aku yang pertama, itu aku relay 2 itu. Nah itu aku udah tahu dirimu. Tapi Mosok. kamu nggak kenal pelari-pelari daerah toh. Iya, biasalah. Biasalah Jakarta sentris. Kamu tahunya yang di Jakarta. Ya, gimana pada saat itu gue masih ininya mainnya di Jakarta doang Ya. gitu. Nah terus aja tuh, band Goyo Kancani terbentuk sama Mas Ian, prosesnya brainstorming nih, lu udah brainstorming nih, terus akhirnya Mas Ian nanya, kamu punya jargon nggak? Istilah yang kamu banget nih, apa gitu? Apa ya Mas? Aku punya ini Mas, band Goyo Kancani. Heeh. Apa itu? Kita ulik lah. Oke. Gini. Terus kita bikin apa nih yang kira-kira bisa kena ke pelari. Oke. Ya udah Mas, kita sentil-sentil aja pelari-pelari dengan budaya yang lagi ada, yang lagi rame gitu. Kayak ya itu tiba-tiba kan kemarin pas pandemi banyak nih kan nggak ada race tuh. Tiba-tiba banyak itu lu bikin pandemi 2020 ya? pandemi itu. Tiba-tiba banyak teman-teman pelari baru kan nggak ada race. Tapi mereka latihan, lari-lari tiba-tiba daftar maraton. Ada event ultra, daftar ultra. Padahal dia belum pernah 10K, belum pernah HM, tiba-tiba ada ultra, ikut ultra. Sebelum pandemi kayak gitu juga nggak sih? Sebelum pandemi gitu juga kan? Kayak gitu juga. Tapi nggak semasif setelah Ya. pandemi gitu. Nah pada saat itu konten tuh naik tuh. Wah, feedbacknya apanya tuh ngebum lah gitu di sekitar Jogja gitu loh. Ya. Perubahan apa yang lu rasakan ketika konten itu naik gitu loh? Perubahan ya jadi banyak dikenal orang sih sebenarnya. Dengan mas-mas, bahkan orang-orang nyapa aku Mas band Goyo Kancani, Mas band Goyo Kancani. Jadi kayak udah jadi trademarknya aku gitu. Jadi kalau lu udah jadi spot turisnya Jogja gitu loh. Iya. Kalau ndak ketemu Hansa kayak ndak ke Jogja gitu. Jogja belum lari sama Hansa kayak belum ke Jogja. Malah sombong aku. Ya nggak apa-apa, ini Ya, ini saatnya. Itu harus kayak gitu. Kita harus Harus punya begini. apa ya? Punya karakter. Nah, Gitu. sampai pada akhirnya itu kan berlanjut terus gitu. Apa impact impact setelah konten itu selain lo dikenal orang, ada apa lagi yang lo rasakan ketika si band Goyo Kancani itu naik gitu lo? Ternyata di industri Dari teman-teman lu deh dari yang temen. merasa tersentil deh. gitu. Ya, ada sih beberapa gitu, tapi kan juga dia emang dulu ngerasanya wah Hansa ki ngomongnya gini sih. Tapi dia juga merasa, oh iya ding, ada benernya juga gitu loh. Banyak orang yang relate ternyata sama konten itu gitu. Bahkan teman-teman komunitas di luar Jogja, dari Bandung, Surabaya itu juga ngerasa relate sama kayak gitu, di sana juga banyak gitu, di daerah-daerah. Bahkan teman-teman juga, Mas kapan nih bikin konten lagi? Kapan bikin konten lagi kayak gitu. Malah request mereka. Malah request. Dibayarin nggak konten lu? Enggak. Kalau dibayarin mah nggak apa-apa. Awal-awalnya itu emang nggak ada. Jadi project iseng doang gitu Project sama iseng, Ian. iya, sama si Ian itu. Oh. Terus Oke, dari oke. situ ada beberapa brand masuk, ada brand sepatu juga, nanya-nanya, pengen bikin video yang kayak Dari gini. band Goyo Kancani itu. Inspirasinya kayak gini, rekomendasi kayak gini. Terus ternyata lah ini yang bikin temanku sendiri gitu. Mas Ian, ya udah dari situ mulailah berkembang. Jadi semacam bisa jadi proyekan juga ternyata. Videonya itu menginspirasi brand-brand juga gitu. Tapi kan tren bikin video akhirnya, maksudnya gini loh, kita bikin tren konten itu kan juga belum lama kan. Sebelum pandemi kayaknya nggak se-boom Nggak, itu belum. kan. Karena mulai Instagram mulai rame, ada Reels, terus mulai ada TikTok juga yang mulai booming gitu. Sekarang konten-konten ternyata dari lari bisa jadiin konten, bisa cuan juga gitu loh. Khususnya di Jogja sendiri gitu, dari konten yang sudah dibuat gitu. Jadi sekarang akhirnya impact apa yang lo lihat dari perubahan di komunitas-komunitas gitu? Apakah memang sudah mulai terdidik nih larinya gitu? Khususnya di Jogja sendiri ya, karena lari kan pasti Jakarta sentris nih menurut gue ya gitu. Dan gue pengen tahu apa yang terjadi kalau di sana ketika si konten itu muncul, memberikan impact apa bukan hanya ke pelarinya tapi ke lingkungan pelarinya seperti komunitas sendiri. Apakah mereka ada improvement pada akhirnya, kita punya tugas nih untuk nge-educate teman-teman yang ikut di komunitas untuk ya ada jenjangnya loh gitu. Ya emang itu harus kayak gitu terus. Mungkin komunitas-komunitas bisa bantu ya sebenarnya, bisa bantu edukasi ke teman-teman pelari baru. Jadi
kan emang di situ komunitas tempat kita berbagi ilmu. Jadi teman-teman baru mungkin bisa di-share, gini loh kamu yang lari yang benar tuh harusnya gini. Selain edukasi, selain juga pengalaman dan lain-lain, harusnya ya komunitas juga tempat wadah sarana untuk pelari-pelari baru untuk belajar kayak gitu. Setelah memberikan edukasi, setelah bermodalkan pengalaman, apakah itu modal untuk bisa jadi seorang coach? Itu banyak terjadi itu. Banyak terjadi. Gak cuma di sini doang ya? Oh enggak, di sana juga. Oh. Pelari pandemi sekarang udah jadi coach juga ada di Jogja. Oh, enggak deh. Tapi dia sertifikasi. Iya, pada akhirnya. Pada akhirnya. Terus yang mulai ngartis juga? Ada banyak. Nggak kamu doang toh? Enggak, kalau saya enggak merasa ngartis. Kamu apa? Aku biasa aja. Alah. Coba kita tanya bagaimana lu dari mulai pelari biasa berubah menjadi pelari industri dan tips-tipsnya apa bertahan dengan karakter seperti ini. Waduh. Kita korek dengan si Ben Koyo Kancane koncoku ini Mas Hansa yang kesini ngepang tuh. Iya, ngepang. Gue ngepang ya. Jadi awalnya itu ya Mas Yano. Dulu tuh sempet ada yang nyentil saya. Kamu ngapain sih lari-lari ngonten gitu. Ntar aja, sesi kedua aja. udah Udah, nanti aja, iya. Sesi kedua aja. Kita akan balik lagi masih di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas bersama dengan Ben Koyo Kancane. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas. Kalau di Poso Jawa ini kayak gimana? Apa ya? Kembali lagi, balik meneh ning Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas. ya, masih bersama Mas Ben Koyo Kancane. Ini fakta menarik sebenarnya yang gue dapat dari teman-teman gue di Jogja. Hansa ini kalau bahasa Indonesia gagap. Lihat aja di gerakan bibirnya, ya kan? Kalau bahasa Jawa kamu tuh lancar loh. Soalnya bahasa Indonesia itu jelek. Iya. Pelajaran bahasa Indonesia itu jelek, padahal orang Indonesia ya. Ini gimana tuh kayak gitu? Soalnya harus mikir. Tapi kamu tuh kalau bermain kata-kata, aku tuh kadang-kadang mind blowing gitu loh sama kamu gitu loh. Kok bisa nemu seperti ini gitu? Ya itu, nggak tahu. Nggak tahu. Kan? Tadi nanya lagi tadi. Lanjut. Tadi ada yang bilang, Mas kamu tuh tiap hari lari ngonten. Iya, ada yang nyentil kamu. Jadi dulu tuh kamu disentil balik sama orang. Disentil dulu aku tuh. Ada yang nyentil gitu. Kamu ngapain sih? Kowe ngopo? Dulu bahasa Jawa ya. Kowe ngopo ya? Melayu ngonten. Walaupun nggak ada yang peduli sebenarnya. Ya aku kan konten karena kesenanganku sendiri. Aku posting karena kegiatanku. Aku pengen share kegiatanku. Kegiatanmu apa sehari-hari? Ya gitu, lari. Enggak habis lari. Orang kan ada kerja. Habis lari, sarapan, ngopi, slow living lah di Jogja. Ya, gue masih nggak habis pikir kok ada ya. Udah kita balik ke topik. Nggak mau gue. Kok masih ada orang slow living gitu loh. Gue kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Ada loh. Habis lari, sarapan, ngopi. Habis itu tidur. Bangun, ngopi lagi. Makan dulu siang. Makan dulu ya. Makan dulu, ngopi lagi, main, nongkrong. Udah gitu-gitu aja. Iso hidup. Aku agen rahasia. Jangan sampai orang-orang tahu. Ya udah. Agen. Oke. Kembali lagi. Disentil orang. Pernah ada yang nyentil, ngapain sih kamu lari ngonten, mbok podium sana gitu. Ya kalau suruh podium ya susah ya. Orang udah ada Nursodik. Udah ada yang kenceng-kenceng gitu. Dan udah ada Mas Agus ya. Udah ada Mas Agus, ada Nursodik, ada Budi. Ada Budi, ya biarin aja dia. Udah biarin mereka aja yang podium. Kita kan cuman pelari hobi ya. Pelari hobi cuman pengen seneng-seneng dari cari sehat gitu. Tapi juga ngonten karena ngontennya juga dulu ternyata belum kepikiran mau dikomersilin gitu. Ya wes ngonten. Ternyata dari konten lari pun sekarang bisa membuka pintu rezeki gitu. Jadi nggak harus dari podium tok. Karena kalau mau proses jadi pelari yang bisa podium itu prosesnya cukup lama. Kita nggak bisa lari dari pelari hobi langsung podium, nggak mungkin bisa. Karena kita lawannya atlet-atlet. Paling potensial tok mentok. Potensial ya paling nggak dipanggil, cuma 1, 2, 3. Cuman kalungan itu nggak apa-apa tuh bonus lah buat kita. Prestasi juga sih. Ya udah dari situ konten, begitu kontenku keluar, boom, rame. Itu sampai rame sampai aku matiin HP-nya. Kenapa? Stres kamu? Hang. Wih, Notifnya hang. serius? Serius.
Itu bisa berapa ya? 3.000 leg Sehari. enggak sayang. 2 jam itu 1.000 sampai 200 leg 2.000 leg. Saking relate-nya. Saking relate-nya itu. Banyak yang nge-share juga dung sampai penuh itu. Terus ternyata boom dari situ. Habis itu ternyata bisa dari konten bisa menghasilkan juga gitu. Banyak brand masuk, banyak beberapa ngajakin collabs, terus ngasih produk juga. Ternyata dari Ngasih produk lari, toh. antar konten. Ternyata dari lari Retret awal. Debutan awal, iya. Masih cupu tuh. Oh, sekarang enggak tahu. Sekarang enggak. Enggak deh, jangan. Larang loh. Iya. Larang loh. Jadi dari situ ternyata lari bisa menghasilkan juga. Gitu. Jadi kita nggak perlu kenceng, nggak perlu podium, ternyata bisa cuan juga di lari ini. Dan itu ternyata sekarang udah jadi industri. Oh, jadi kamu Bahkan event-event lari pun sekarang nyari yang bisa entertain. Kamu nyari yang kenceng-kenceng udah ada tuh atlet-atlet. Tapi yang bisa memajukan event, bisa bikin event rame, ya itu tadi orang-orang seperti dirimu gitu. aku. Entertain tuh. Ya iya sih sama. Gitu, kayak gitu. Ya wis, begitulah. Ternyata tadi aku jadi bisa kayak membalikkan omongan yang dulu orang-orang ngomong, "Kowe ngopo ngonten-konten we." Ini loh, aku ngonten sekarang. Sempet ada. Ada yang kayak gitu. Tapi kenapa Ya, tapi kenapa brand yang kamu suka nggak nyolek-nyolek gitu loh? Oh, susah itu. Itu apa ya? Pernah dapat info kalau kayak gitu harus ke headquarter-nya sana. Jauh loh. Jauh sana di. Lah di sini kan ada headquarter-nya Indonesia. Saya bukan siapa-siapa, jadi nggak dicolek. Loh, orang nggak tahu. Tapi nggak apa-apa kok, saya swadaya tetap support. Swadaya, berarti lu membantu UMKM. Usaha. UMKM, usaha milik koncomu. Usaha milik koncomu. Nah, cuman begini, Sa. Di satu sisi pernah nggak ya dengan pencapaian lu yang sekarang ini, lu pernah merasa nggak? Kayaknya aku terlalu dirasa udah terlalu berlebihan deh. Soalnya beberapa kali kita kan kayak berpikir kalau misalnya kita dari taraf ini kayak kenapa kita nggak bisa gini, kayak misalkan orang mikir kayak gua gitu ya bawa acara di mana-mana, tapi gue bilang kayaknya gue nggak bawa acara di mana-mana deh, karena gue pikir kalau gue bawa acara di mana-mana gue akan merasa kayaknya gue terlalu berlebihan deh. Nah, lu pernah nggak merasa di titik itu gitu loh, kayaknya aku terlalu udah waste over exposure, boy, bahasa Inggrisnya gitu, waste over exposure. Kepadangan berarti terlalu exposure, terlalu cerah. Terlalu cerah gitu. Pernah nggak lo berpikiran seperti itu? Pernah sih kadang. Jadi mungkin orang bakal bosen ya. Wah, cah iki meneh. Nah itu. Aku juga jadi kadang tahu diri. Wah, harusnya aku nggak usah lah, besok gantian teman-teman aja lah gitu. Aku belakang layar kayak gitu. Nah ketika lu harus memilih gitu loh. Maksudnya, oke, kita sekarang kan dihadapkan dengan industri yang 1 minggu aja ini udah berapa event di titik mana. Ya, lu pasti sudah pernah mengalami fase lu harus dihadapkan dengan pilihan gitu. Ketika lu harus memilih, faktor apa yang menjadi pertimbangan lu untuk, oke, gua kesini gitu. Pertama aku yang jadi Gak pertimbangan. Gak enak. Aku ngulik dulu siapa nih yang bikin event. Oke. Siapa yang bikin event, terus orang-orang di belakangnya siapa aja. Oke. Terus target peserta, sponsor, kayak gitu juga aku pertimbangin sebenarnya. Terus sama, ya wis, kayak gitu. Oke, ketika dihadapkan dengan lu sebagai pelari biasa, nih kita tarik mundur dikit tuh sebagai pelari biasa. Sekarang kita lihat ada 2 atau 3 race pada saat bersamaan. Apalagi sekarang kan, event gede dihadapin itu 2 event dihadapin pada minggu yang sama. Ketika lo harus memilih dan memutuskan, karena ini kan sebagai pelari kita kan yang mengeluarkan kantong kita untuk bayar segala macam dengan persiapan ya segala macam, apalagi lo pengen punya target, lalala ikut ini ikut itu gitu. Apa yang menjadi faktor pertimbangan lo untuk ikut sebuah event? Ini sebagai peserta ya, bukan lo sebagai penghibur. Gak bicara exposure gue. Pertama adalah ini prinsip ekonomi. Wah, apa prinsip ekonomi? Jadi kita mengeluarkan yang modal yang dikit, tapi keuntungannya yang banyak. Sialan. Jadi kita nggak mau rugi gitu. Oh, event ini kita tetap juga ngitung-ngitung range budget untuk ngikuti event ya sebenarnya. Kalau ke sini budgetnya segini, kalau ke event ini budgetnya segini. Jadi kayak gitu sebenarnya pertimbangannya. Jadi yo nggak serta-merta wah kayak gede, kayak ini gede. Tapi ya itu tadi, kita tetap harus mikirin duitnya juga, kantongnya juga gitu. Dihadapkan dengan sekarang dengan adanya banyak event lari menjadi opsi, kira-kira apa yang bisa lu kasih
kasih insight buat teman-teman atau kasih masukan buat teman-teman untuk menjadi pertimbangan dalam mengikuti sebuah event gitu? Mungkin karena udah tahu itu tadi ya background IO-nya, terus ini pasti event bagus nih. Aku pasti suggest ke teman-teman ikut ini aja, karena ini alasannya ini banyak dijabarin. Karena IO-nya, karena pesertanya, Karena ada Mas Hansanya. enggak, karena ada door prize-nya banyak mungkin. Oke. Jadi itu kan sebenarnya gimmick ya, Heeh. yang bisa kita tawarkan ke pelari agar mengikuti event. Lu isi DM lu tuh apa ya sih ketika lu akan hadir di suatu event gitu? Apakah lu menjadi perantara event tersebut untuk menyampaikan, Mas ada ininya nggak itu? Sering nggak ditanya kayak gitu? Ada sih yang nanya, Mas podium hadiahnya berapa? Ada yang kayak gitu. Mas pendaftaran aku udah daftar kok nggak dapat konfirmasi email kayak gitu. Jadi seolah-olah aku jadi bagian IO-nya juga, eventnya juga gitu. Oke, apakah itu menjadi tanggung jawab moral lu untuk gini? Gua pengen berbicara yang realistis aja nih gitu ya. Di saat kita tahu eventnya wah nggak beres nih, dihadapkan dengan situasi kita akan ikut suatu event tapi eventnya kayaknya nggak beres nih. Apa yang akan lo lakukan? Apakah lo bertanggung jawab untuk nyapuin atau gua nggak tahu. Sebagai lo yang mungkin akan hadir sebagai ya lo biasa hadir sebagai KOL atau apalah itu gitu. Misalkan. Ini belum lama terjadi, aku pernah kayak gitu. Nggak usah nyebut nama eventnya. Bukan, nggak nyebut deh. Nggak. Jadi kemarin sempat jadi belakang layar sih, belakang layar suruh bantu event. Ngelihat dari seminggu H-7 menuju event tuh udah kayak nggak beres nih, bakal nggak beres gitu. Ya udah aku ngerjain tugasku aja, job deskku aja aku lakuin. Hari H sebelum start aku briefing ke teman-teman semuanya, terus aku pamit. Pokoknya udah ini semua selesai, udah aku briefing. Pamit. Karena aku nggak mau ikut terjerumus ke eventnya itu. Jadi wes ini kayaknya bakal ini nih, bakal nggak berjalan lancar gitu. Event mana? Ada event di Jogja kemarin. Yang mana? Ada, tapi nggak event gede kok. Event fun run aja gitu. Terus ya udah, aku jalankan tugasku aja, aku briefing teman-teman. Terus ya wis, habis itu Pak, saya ini gini semua sudah aku briefing semua, tugasku udah selesai. Selanjutnya saya serahin ke Bapak aja. Gimana tanggapan lo dengan para pelari yang kalau udah ikut event udah kacau sedikit marah-marah di medsos? Nah itu yang susah itu. Gimana? Kita susah menanggapi kayak gitu. Itu kan sebenarnya enggak, kalau lu melihat itu gitu. Lu kan terlibat belakang layar juga nih. Gitu. Maksudnya kalau lu melihat dengan reaksi seperti itu gimana? Dan apakah ketika lu ikut event sebagai peserta dan kacau, apakah lu akan melakukan hal yang sama? Gitu. Enggak sih. Kenapa kayak gitu? Karena sebagus apapun event pasti bakal ada yang nyari kejelekannya. Entah apa kayak ngulik-ngulik pasti kan. Sesukses apapun event pasti ada yang komplain. Pasti adalah sekian persen yang komplain tentang event pasti gitu. Tapi seyogyanya sekomplain-komplainnya orang, komplain yang paling wise, sepaling bijaksananya komplain tuh menurut lu seperti apa gitu? Ini kita pelari nih gitu. Oke, kita bayar gitu ya ikut event gitu. Cuman ketika dirasa kita mendapatkan servisnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, komplainnya tuh harusnya seperti apa gitu. Menurut lu kan orang lama nih kita memberikan edukasi. Komplain apa ya? Ya misalkan kita nggak dapat sesuai, servisnya nggak sesuai lah. Ada 1-2 hal misalkan kayak markanya kurang jelas, kayak misalkan Marcella nggak ngarahin aku ke jalan yang benar gitu. Itu sebenarnya lebih ke pribadi masing-masing. Kita komplainnya baiknya gimana gitu. Itu sebenarnya kayak gitu tuh kesalahan terjadi ke pribadi masing-masing. Udah ada Marshall, udah ada kayak sign age penanda. Itu kalau kita masih salah ya berarti kembali lagi ke kita. Jangan kita yang komplain ke panitia kan. Panitia pasti berusaha keras untuk menyediakan fasilitas untuk pelari ya. Tapi kalau pelarinya ngerasa itu masih kurang ya berarti pelarinya aja yang agak gimana gitu ya. Kayak siapa? Kayak yang nggak tahu lah. Lu nggak berani ngomong. Ada mungkin ya beberapa ya. Ada mungkin. Kemarin ya di beberapa event itu. Makanya gue kadang-kadang tuh selalu agak sedikit menyayangkan ketika ini ada pelari nih ikut ini terus komplain tuh kayaknya marah-marahnya parah banget, panjang banget gitu. Kalau gue pribadi ya, pada akhirnya gue juga ikut terlibat di belakang layar, jadinya selagi gue kenal siapa penyelenggaranya, gue sih mendingan langsung tanya ke orangnya
Gitu. Makanya itu kan yang beberapa pelari nggak punya. Kayak misalkan mereka berhubungan baik dengan tokoh-tokoh di balik layar yang sebenarnya lu nggak tahu bikin event lari itu susah. Ya nggak gampang. Kamu harus mikirin sekian ribu orang. Nah, gitu ya. sesusah juga lu nge-branding diri lu sendiri gitu. Susah nggak sih nge-branding diri lu sendiri gitu sampai sekarang ini? Enggak sih. Enggak. Ya aku nggak pernah nge-branding diriku. Jadi Terus? ya jalan gitu aja. Sampai Ya, pada akhirnya orang banyak tahu gitu loh. Orang-orang tahu karena aku gini-gini, karakternya gini gitu. Jadi itu otomatis brandingnya tuh. Kayak aku nggak pernah nge-branding, aku harus gini, aku harus gini. Ya wes aku menjalani apa yang aku suka. Orang-orang yang nge-branding aku malahan kayak gitu. Di branding apa lo sama orang-orang pada akhirnya selain band Koyo Kancane sekarang ini? Aku punya beberapa hashtag gitu. Kayak finish di Tugu, terus band Koyo Kancane, terus aku bikin lari kece nggak harus 10K gitu. Jadi banyak ditiru teman-teman juga. Mengambil konsep dari mana itu? Contoh deh yang lari kece nggak harus 10K deh. Kenapa? Lari Itu kece nggak karena- harus 10K itu kan Iya. kita kalau mau lari ya udah lari aja, nggak harus 10K, nggak harus. Kalau di anak lari kan ada istilah 10K harus sub 60 menit. Ada 5K harus sub 30 menit atau 25 menit. Ya udah kalau kita mau lari aja, nggak usah patokan sama istilah-istilah kayak gitu. Makanya keluarlah itu lari kece nggak harus 10K gitu. Dan di saat itu juga lo emang lagi nggak kuat lari ini kan? Nggak juga. Oh enggak, katamu itu waktu itu. Oh iya. Iya, Larinya katanya. cuma 6 kilo, 7 kilo. Karena malas aja sih, nggak ada motivasi. Sampai pada akhirnya ada yang lari cuma 9,99 ini piye gitu. Padahal kurang dikit ya, itu bisa dapat badge ya. Iyo. 10K. Di Strava bisa dapat badge loh itu. Tapi sekarang gini, kita melihat wave-nya sekarang banyak pelari yang nge-branding gitu. Apa ya? Lu juga nge-branding. Lu udah disclaimer nggak nge-branding diri lu sendiri gitu loh. Tapi sekarang kan banyak pelari yang paling tidak setelah mereka terjun ke lari kayak melihat peluang, wah bisa nih gue branding gitu loh. Apakah ada pelari yang memaksakan menurut gue ya, beberapa pelari yang memaksakan brandingnya gitu loh. Untuk, gue harus bisa nih branding di lari gitu loh. Insight dari seorang Hansa gitu loh, yang katanya nggak nge-branding diri sendiri gitu loh. Mulai banyak muncul beberapa pelari yang pernah sih ada sih yang DM aku. Tambah 10 menit dikit ya Mbak? Tambah ya. Terus gimana? Pernah sih ada yang teman-teman pelari yang DM, Mas, aku izin ngambil konsep kontenmu. Bahkan ada yang niru juga gitu. Dengan DM, Mas bantu support ya, aku bikin konten kayak gini. Terinspirasi dari Mas Hansa. Gitu. Kamu nggak nangis dong? Terima DM terinspirasi dari seorang Hansa. Hehehe gitu. Ternyata kontenku juga menginspirasi gitu. Oke. Terus ya wes enggak apa, ya monggo silahkan kalau mau berkarya, kalau itu bisa bikin kalian lebih berkreasi, mau berkarya, ya monggo silahkan. Tipsnya mengulik dari seorang lu tuh gimana? Kita bagi-bagi ilmu deh, Cek. Ngulik apa? Maksudnya untuk bisa meng-create diri lo sendiri tuh biar bisa muncul ke permukaan gitu loh. Mungkin ada banyak pelari yang berharap pengen jadi KOL, ditengok brand, ditengok event paling enggak gitu loh. Apa ya? Mungkin lebih ini konsisten aja sih, Konsistennya apa? Konsisten lari, konsisten kamu bikin konten, dan kontennya kalau bisa jangan yang konten biasa-biasa aja, be aja. Jangan yang pakai template, jangan yang ngikut-ngikut konten yang udah ada gitu loh. Gue sekarang bikin reel pakai template semua lagi. Lah, males ya? Jujur ya, untuk effort mengedit itu loh. Iya sih. Gitu. Kadang gue juga kok. Oh ya udah, berarti kamu juga nggak ori-ori amat. Kalau buat ini aja yang enggak tergantung nge-rate-nya maksud lo, tergantung harganya suwe ya gitu. enggak tuh, tergantung apa ya, tergantung SOW aja. SOW. Istilahnya sekarang anak KOL gitu ya. Anak KOL gitu. Tapi untuk muncul ke permukaan nih, nah gitu. Kan paling nggak di antara 3, 4, 5 pelari pasti ada dong yang satu yang sekiranya yang wah ini nih yang ada karakternya gitu, untuk memunculkan karakter gitu. Kamu kan karakternya ya udah apa adanya kamu aja gitu. Ya itu jadi diri sendiri aja, jadi diri sendiri. Kamu nyiptain karaktermu sendiri. Jadi kamu nggak perlu niru kayak siapapun. Aku punya istilah, kalau kamu nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang beda. Wos. Jadi kalau kamu pengen ganteng-gantengan, masih banyak tuh yang ganteng. Kayak siapa? Ya banyak lah, kayak dirimu ganteng ya. Enggak. Rata-rata lah. Siap. Jadi ada yang
karena kita juga mentok kayak gini aja gitu. Ya wes gini-gini aja kita bikin karakter sendiri gitu. Kita kuatin karakter yang udah ada. Nah, setiap tahun pasti akan menjadi selalu pressure buat lo gitu. Oh, tahun ini aku udah bikin ini, tahun depan aku pengen bikin apa. Tahun ini lo mau bikin apa yang beda dari tahun sebelumnya? Apa ya? Belum kepikiran sih. Tapi biasanya kayak gitu keluar sendiri. Ide-ide bikin konten. Kamu nggak ada target apa-apa po tahun ini? Target apa ya? Belum sih. Aku masih slow living. Masih enggak. Aku pengen lari di major-majornya maraton Indonesia ya. Majornya maraton. Belum kepikiran kayak teman-teman yang lain kan sekarang dulu orang lari cita-cita lari di Bali, cita-cita lari di Jakarta Maraton. Sekarang orang cita-citanya lari di luar negeri WMM. Itu juga termasuk kontenku kemarin. WMM setahun pisan gitu. Jadi karena FOMO juga ya. Orang-orang sekarang wah yang punya duit tinggal berangkat gitu. Padahal dia belum merasakan yang Indonesia dulu. Paling tidak ngerasain dulu. Gitu. Tiba-tiba tahu-tahu Berlin, tahu-tahu ikut Tokyo, tahu-tahu ya monggo silahkan kalau mampu gitu. Kan di kontenku juga kalau mampu dan ada dananya monggo silahkan gitu. Asal latihannya lari. Asal latihannya itu enggak, latihannya olahraga aja. Kenapa lo takut nyapuin statement gue lo? Ngelak. Oke, gue kasih pertanyaan satu nih yang biasa gue kasih buat semua narasumber nih. Seorang Hansa gitu, misalkan lu dihadapkan pada situasi yang udah ada saat ini, lu dikasih privilege nih, lu mau mengubah sesuatu atau lu mau membuat sesuatu supaya industri lebih baik gitu, khususnya di lari ini. Apa yang mau kamu buat atau kamu sampaikan gitu loh? Aku pengen aku sampaikan sebenarnya aku pengen ngajak teman-teman daerah. Kan kebanyakan sekarang kalau event lari Jakarta sentris ya. Mana-mana event peser pasti dari Jakarta, KOL dari Jakarta, seleb-selebnya dari Jakarta, dari Bandung, dari sekitarnya lah. Aku pengen ngajak teman-teman daerah, ya khususnya daerah kayak Jogja, Semarang, dan daerah-daerah yang lain tuh juga bisa ikut andil. Jadi nggak cuma mereka yang datang ke daerah, tapi kita juga bisa datang ke kota gitu. Itu dia kamu sering ngepang ke sini. Nah itu juga sebenarnya kampanye terselubung. Insight itu nyari insight gitu kampanye. Aku pengen bawa teman terselubung. Iya itu. Kayak kamu bawa teman-teman ke Jogja. Iya. Aku juga pengen bawa teman-teman ke Jakarta gitu loh. Jadi ya itu pengennya kita memajukan lari jadi rata gitu kan. Equality. Kau tenan aku ngomong. Ya nggak apa-apa. Itu kan emang tujuannya untuk mencerahkan. Jadi paling tidak kita pengennya tuh terbuka kesempatan buat semua untuk bisa berkembang. Bukan hanya dari sisi performa jadi tapi juga memajukan lari juga bareng-bareng gitu. Terus semua jadi pelari industri. Ya enggak. Apa? Katamu semua orang bisa jadi. Oh, semua orang bisa ditempelin label peser. Tapi nggak semua orang bisa jadi terpilih jadi peser. Tergantung siapa agennya. Oke, terima kasih banyak. Hansa, matur suwun sangat sudah datang ngepang dari ngepang ya istilahnya. Ya, kamu kan kalau datang ke sini nggak tahu mau nginep di mana. Iya sih. Kamu nggak tahu mau kemana. Yang penting berangkat aja dulu gitu. Terus ntar mau kemana pikir belakangan. Iya, itulah. Semoga terinspirasi buat jangan-jangan ntar teman-teman Jog-Jog sini ngepang juga. Ngerepotin ya malah. Ngerepotin. Ya wes, kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak telah menonton episode ngobrol-ngobrol gue bersama dengan sobat kental saya dari Yogyakarta yang jujur kalau gue kesana udah pasti nyarinya on top of mind-nya dia. Karena apa? Dia yang paling slow living dan paling nganggur di antara semua teman-teman gue di Jogja. Anyway, selamat ulang tahun untuk Harian Kompas yang ke-59. Ini gue pakai merch special edition, tapi lo bisa dapetin merchandise lainnya di Gerai Kompas karena banyak banget merchandise yang ada di sana. Kalau ini ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya kan, ini hanya untuk saya aja ya. Tapi lo banyak merchandise kece lainnya di Gerai Kompas. Bisa di follow Instagramnya @GeraiKompas. Ya udah, kalau gitu saya Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan narasumber saya Hansa. Atau sering dipanggil Kak Lulu. Wah, Kak Lulu. Jadi kalau ke Jogja nyari siapa yang paling nganggur, dialah orangnya. Oke, kalau gitu matur suwun sangat. Coba tutup pakai bahasa Jawa. Piye? Ya terserah kamu ngomong aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pengen ngobrol podcast bersama Powered by Kompas, Harian Kompas. Salah terus lah. Udah nggak cocok. Nggak cocok. Nggak usah. Grogi. Cocoknya jadi apa? Cocoknya jadi pelari aja.
pelari industri. Pelari industri. Ntar kalau tahun politik jadi pelari politik. udah. Kacau ya. Udah kalau gitu thank you guys very much. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you. Aduh.